Halo semuanya, selamat datang di video kami. Nah, di video kali ini, kami akan membahas tentang materi uji statistika. Lebih tepatnya, uji statistika sampel ganda berpasangan dependent test. Sebelum kita mulai, kenalin dulu. Kami dari kelompok 5 yang akan memandu pembahasan pada hari ini. Adapun untuk anggotanya, yang pertama ada saya, Nabila Pasamidah dengan NIM akhir 060. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nurrahmatin Asisifa dengan NIM akhir 111. Saya Sukmadi Pangesti dengan NIM akhir 120. Dan saya Mirza Asmina dengan NIM akhir 058. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan dan simak sampai akhir ya. Dalam statistika, dependent atau tergantung itu merujuk pada situasi di mana nilai suatu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam hubungan ini, variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat, sedangkan variabel yang mempengaruhi itu disebut independent variable atau biasa disebut juga variabel bebas. Dalam dunia penelitian dan analisis data, sangat penting untuk memahami bagaimana satu variabel bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Konsep ini menjadi dasar dalam statistika, terutama saat kita ingin mencari tahu hubungan sebab akibat antara dua hal. Misalnya nih, apakah jumlah jam belajar dapat mempengaruhi nilai ujian siswa? Misalnya di sini kita punya contoh kasus seorang guru ingin mengetahui apakah jumlah jam belajar mempengaruhi nilai ujian siswa. Bentuk variabel bebasnya atau independen di sini yaitu jam belajar dan variabel terikat atau dependen yaitu nilai ujian. Nah, di sini sudah ada bentuk datanya. Misalkan 1 jam belajar dengan nilai ujian 55, 2 jam belajar dengan nilai ujian 60, 3 jam belajar dengan nilai ujian 70, dan seterusnya hingga data tersebut lengkap. Dari contoh yang sudah dijelaskan, terdapat data jam belajar dan nilai ujian dengan variabel 2x2 seperti gambar berikut. Alur pengerjaan di SPSS ialah dari data sebelumnya dimasukkan ke dalam variabel view. Kemudian, menambahkan variabel view ke dalam data view. Selanjutnya, klik Analyze, pilih opsi Compared Means. Dalam opsi Compared Means, klik opsi Paired Sample Test. Kemudian, kolom 1 atau jam belajar masukkan ke dalam variabel 1, dan kolom 2 atau nilai ujian masukkan ke dalam variabel 2. And the end but not least, klik OK. Di sini rumus regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, keterangan Y sama dengan nilai prediksi atau nilai ujian, X sama dengan jam belajar, A sama dengan intercept atau nilai, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan atau gradien. Rumus untuk mencari nilai A dan B sama dengan N dalam kurung sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per sigma X2 dikurangi sigma X dikali 2. A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Di sini ada persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan 52,79 ditambah 5,34X. Interpretasi. Nilai intercept A sama dengan 52,79 menunjukkan nilai ujian saat jam belajar sama dengan 0. Nilai koefisien B sama dengan 5,34 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian akan bertambah sekitar 5,34 poin. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 5,34 poin. Berdasarkan data yang dianalisis, artinya semakin sering siswa belajar, semakin tinggi pula nilai ujiannya. Ini menunjukkan bahwa jam belajar berpengaruh terhadap hasil ujian siswa. Di slide ini, kita mau bahas tentang dasar pengambilan keputusan. Ada 2 poin penting soal pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji statistik.
Khususnya, ini lagi ngomongin soal uji hipotesis. Poin pertama bilang gini, jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, atau terdapat hubungan yang signifikan antara jam belajar dengan nilai ujian. Dalam konteks kasus guru tadi, hipotesis nolnya itu bisa jadi nggak ada perbedaan nilai ujian siswa meskipun jam belajarnya ditambah. Jadi, kalau hasil uji statistiknya nunjukin p-value itu lebih kecil dari 0,05, artinya kita punya bukti yang cukup kuat untuk nolak si hipotesis nol tadi. Kesimpulannya, emang beneran ada kok hubungan yang penting atau signifikan antara berapa lama siswa belajar sama nilai ujian mereka. Poin kedua, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jam belajar dengan nilai ujian. Kebalikannya nih, kalau p-value-nya ternyata lebih gede daripada 0,05, itu artinya bukti yang kita punya nggak cukup kuat untuk nolak si hipotesis nol. Jadi kesimpulannya, nggak ada hubungan yang signifikan antara jam belajar sama nilai ujian siswa. Di sini ada pemanggilan keputusan dengan hasil analisis yang menunjukkan semakin banyak jam belajar akan meningkatkan nilai ujian. Pada saat nilai ujian hasil uji T diperoleh nilai p-value sebesar 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang sangat signifikan terhadap jam belajar dengan nilai ujian. Nah, di sini adalah tampilan uji statistik data dependen melalui SPSS. Di sini terdapat data dengan baris 15 bervariabel 2x2. Cara melakukan aksi dari dependent test yaitu klik Analyze, klik Compare Means. Di opsi sini terdapat opsi Paired Sample Test. Klik, lalu jam belajar masukkan di kolom variabel 1, dan nilai ujian masukkan di variabel 2. Kemudian, klik OK. Dan ini adalah hasil dari paired sample test. Di sini terdapat rata-rata dari jam belajar yaitu 4,67 dan rata-rata dari nilai ujian 77,73 dengan baris yaitu 15 dan nilai ujian barisnya 15. Di sini terdapat standar deviasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata. Dalam di sini menunjukkan standar deviasi jam belajar yaitu 2,845. Artinya, jam belajar siswa bervariasi sekitar kurang lebih 2,8 dari rata-rata 4,67 jam. Standar deviasi nilai ujian yaitu 15,558. Artinya, nilai ujian siswa bervariasi lebih besar dari rata-rata, yaitu sekitar 15,56 dari 77,73. Untuk standar error of the mean adalah ukuran yang menunjukkan seberapa akurat rata-rata sampel mewakili rata-rata populasi. Singkatnya, standar deviasi dari nilai rata-rata jika kamu mengulang pengembalian sampai berkali-kali dari populasi. Semakin kecil nilai standard error of the mean, semakin stabil dan terpercaya nilai rata-rata tersebut. Contohnya dalam data di sini ialah jam belajar standar deviasinya 2,845 dengan N sama dengan 15. Maka standard error of the mean yaitu 2,845 dibagi akar dari 15, yaitu 0,7735. Kemudian dalam nilai ujian, standar deviasinya 15,558 dengan N yaitu 15. Maka standar error of the mean yaitu 15,558 dibagi akar dari 15.
dengan hasil 4,017. Jadi, standar error of the mean memberitahu kita seberapa yakin kita terhadap nilai rata-rata dari sampel. Nilai kecil artinya rata-rata yang kita dapatkan sangat dekat dengan rata-rata sebenarnya dari populasi. Kemudian dari paired sample correlation atau koefisien korelasi sama dengan 0,977. Angka ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel yaitu jam belajar dan nilai ujian. Nilainya berkisar dari +1 atau hubungan positif sempurna, 0 yaitu tidak ada hubungan, dan -1 dengan artian hubungan negatif sempurna. Interpretasinya, 0,977 ini mendekati +1. Artinya, ada hubungan positif yang sangat kuat. Semakin banyak jam belajar, maka semakin tinggi nilai ujian. Dengan p-value-nya, yaitu 0,001. Ini adalah tingkat signifikasi statistik dari korelasi tadi. Artinya, seberapa besar kemungkinan hubungan itu terjadi secara kebetulan. Umumnya digunakan batas alfa sama dengan 0,05. Karena p-value-nya adalah 0,001 kurang dari 0,005, maka hasilnya signifikan secara statistik. Artinya, kita menolak H0 atau tidak ada hubungan dan menerima H1 atau ada hubungan signifikan antara jam belajar dengan nilai ujian. Kesimpulannya, terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Jadi, kesimpulan akhirnya, terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Uji T menunjukkan bahwa perbedaan signifikan secara statistik. Efeknya sangat besar, dengan kemudian jumlah jam belajar sangat berpengaruh terhadap nilai ujian siswa. Nah, itu tadi penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Kalau dirasa membantu, boleh banget nih klik like dan subscribe sebagai bentuk dukungan. Maaf juga kalau emang ada kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Semangat terus ya belajarnya. Bye-bye.